Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Saifuddin. Di sini saya akan mempresentasikan pengadaan. Definisi pengadaan adalah proses penarikan seleksi, penetapan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien, membantu tercapainya perusahaan. Pengadaan proyek adalah fungsi operasional pertama MSDM. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menetapkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menetapkan mesin. Pentingnya pengadaan sumber daya manusia. Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku efektif dan setiap aktivitas organisasi. Karyawan yang cakap, mampu, dan terampil belum menjamin produktivitas kerja yang baik kalau moral kerja dan kedisiplinannya rendah, tetapi mereka baru bermanfaat dan mendukung terwujudnya tujuan perusahaan jika mereka berkeinginan tinggi untuk berprestasi. Karyawan yang kurang mampu, kurang cakap, dan tidak terampil mengakibatkan pekerjaan tidak selesai tepat pada waktu. Pengadaan karyawan harus didasarkan pada prinsip apa baru saja. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Di sini ada proses informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, perekrutan dan seleksi. Kedua, kompetensi. Ketiga, evaluasi jabatan. Yang keempat, penilaian prestasi kerja. Yang kelima, latihan. Yang keenam, promosi. Yang ketujuh, organisasi. Yang kedelapan, pemarkayaan pekerjaan. 9, penyederhanaan pekerjaan. 10, penetapan. 11, permalaan dan perekrutan. 12, orientasi dan induksi. Uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah informasi tertulis yang merugikan tugas dan tanggung jawab kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah suatu persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. Pada umumnya, spesifikasi pekerjaan membuat ringkasan pekerjaan yang jelas dan kualitas definitif yang dibutuhkan dari pengakuan jabatan itu. Spesifikasi pekerjaan memberikan uraian informasi mengenai hal-hal berikut. Yang ke-1, tingkat pendidikan pekerja. Yang kedua, jenis kelamin pekerja. Yang ketiga, keadaan fisik pekerja. Yang keempat, pengetahuan dan kecelakaan pekerja. Yang kelima, batas umur pekerja. Yang keenam, nikah atau belum. Yang ketujuh, minat pekerja. Kedelapan, emosi dan temperamen pekerja. Yang kesembilan, pengalaman pekerja. Evaluasi pekerjaan atau job evaluation adalah menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil risiko pekerjaan dan memberikan nama, ranking, peringkat, serta agar atau gaji suatu jabatan. Jika pekerjaan berat, sukar, berisiko besar, dan ranking jabatan semakin tinggi, maka harga atau gaji semakin besar. Tetapi sebaliknya, apabila pekerjaan tersebut rendah, maka harga atau gaji jabatan semakin kecil.
Penyederhanaan pekerjaan. Penyederhanaan pekerjaan adalah penggunaan logika untuk mencari penggunaan yang paling ekonomis dari usaha manusia, materi, mesin, waktu, dan ruangan agar cara-cara yang paling baik dan mudah dalam mengerjakan pekerjaan dapat digunakan. Pengayaan pekerjaan adalah perluasan pekerjaan dan tanggung jawab secara vertikal yang akan dikerjakan. Seseorang penjabat dalam jabatannya, perluasan pekerjaan ini merupakan suatu perubahan yang direncanakan kan plan pada sebagai kegiatan pekerjaan. Variasi yang lebih besar pada seorang karyawan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan lebih. Persyaratan pekerjaan. Persyaratan pekerjaan adalah persyaratan jabatan tenang keterampilan yang dikehendaki, misalnya supir mempunyai SIM B, umumnya usia tidak lebih dari 45 tahun, jujur, penyabar, dan lain-lain. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pengadaan perekrutan adalah proses penarikan seleksi, penetapan, dan orientasi serta induksi dengan maksud untuk memperoleh karyawan yang kompeten sesuai dengan perusahaan. Proses atau langkah perekrutan karyawan. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadikan karyawan. Proses seleksi tergantung pada 3 bagian, yaitu analisis jabatan, deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, standar presentasi karyawan yang diharapkan. Yang kedua, rencana sumber daya manusia yang akan datang, program tenaga kerja perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, penarikan tenaga kerja sehingga akan menghasilkan sekelompok orang yang akan dipilih atau pelamar. Proses atau langkah perekrutan karyawan. Di sini ada langkah-langkah seleksi. Langkah-langkah seleksi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang ke-1, seleksi surat lamaran. Yang kedua, pengisian biangko lamaran. Yang ketiga, pemeriksaan referensi. Yang keempat, wawancara pendahuluan. Tes penerimaan. Tes penerimaan adalah proses untuk mencari data calon karyawan yang disesuaikan dengan spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan dijabat. Bentuk-bentuk tes penerimaan adalah validitas tes, academic test, psychology test. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.